kemarin kayak sama pun tanggal 22 gue dijadikan saksi di KPK. Sambil menangis, Lisa Mariana mengamuk saat siaran langsung di akun media sosial miliknya setelah polisi mengumumkan hasil tes DNA anaknya tidak cocok dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa mengungkapkan kekecewaannya dan menduga ada rekayasa dalam proses pemeriksaan DNA. Dari hasil tes DNA ini, proses hukum Lisa Mariana yang digugat atas nama pencemaran nama baik terhadap RK dipastikan akan berlanjut. Usai pengumuman hasil tes DNA, Lisa Mariana berjanji akan membongkar kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Jabar yang menyeret nama Ridwan Kamil. Lisa Mariana akan datang ke KPK sebagai saksi pada Jumat besok. Hal ini juga dikonfirmasi oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Budi menyebut keterangan Lisa sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus tersebut. Kuliah, sekarang main lapor-laporan. Pikir dong, melihat konstruksi dari perkara di BJB ini kan terkait dengan pengadaan iklan ya, yang kemudian sebagian anggaran digunakan untuk dana non budgeter, yang kemudian KPK terus mendalami dari dana non budgeter itu peruntukannya untuk apa, peruntukannya untuk siapa. Nah, itu yang oleh penyidik didalami dari keterangan-keterangan para saksi yang sudah dipanggil. Tentu pemanggilan yang bersangkutan nanti di hari Jumat sangat dibutuhkan, dan informasi-informasi yang nanti disampaikan oleh saksi tentu akan sangat membantu bagi penyidik untuk kemudian bisa mengungkap. Bareskrim Polri resmi mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana dan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya dinyatakan tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Teka-teki siapa ayah kandung anak selebgram Lisa Mariana yang disebut hasil hubungannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terjawab sudah. Serangkaian pemeriksaan dan analisis DNA antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak Lisa yang berinisial CA telah dilakukan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Hasil tes DNA menunjukkan CA bukan anak biologis RK. Tes DNA ini dilakukan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh RK terhadap Lisa. Sebelumnya, Lisa menuduh bahwa RK merupakan ayah dari anaknya. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Dari pemeriksaan DNA yang telah dilakukan, diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium DNA sebagai berikut. A. Separuh profil DNA Selina Azura cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana Presley Zulkandar. B. Separuh profil DNA Selina Azura lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Muhammad Ridwan Kamil. Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Selina Azura adalah anak biologis Lisa Mariana Presley Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil. Sementara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana kompak tidak menghadiri pengumuman hasil tes genetik dan DNA di gedung Bareskrim Polri, Jakarta. Keduanya pun diwakili kuasa hukum masing-masing. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Jaka Samsa, Yudi Permana, iNews melaporkan. Kuasa hukum Ridwan Kamil dan kuasa hukum Lisa Mariana menghormati Bareskrim Polri terkait hasil pemeriksaan tes DNA antara Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana dan anaknya. Sama-sama kita ketahui tadi Bareskrim Mabes Polri, penyidik bersama Dokes sudah mengumumkan hasilnya bahwa Selina Azura
bukan anak biologis dari Ridwan Kamil. Itu jelas, sehingga sekali lagi bahwa hasil ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, secara objektif dan transparan, independen. Nah tentu sekali lagi kami mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada pihak Bareskrim Mabes Polri maupun Dokes yang telah menjalankan tugas ini secara profesional, bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan medis. Sekali lagi itu tentu kami mengharapkan dengan adanya tes DNA ini bahwa Zilenda bukan anak biologis dari Ridwan Kamil, maka ini semua selesai. Sudah tidak ada lagi spekulasi, sudah tidak ada lagi perdebatan di media sosial maupun di media manapun. Karena ini sudah selesai. Nah, kami harapkan juga kepada publik, mari kita sudahin adanya spekulasi-spekulasi yang berkembang, karena ini sudah keluar hasilnya dan mudah-mudahan semuanya para pihak bisa menata kehidupan yang lebih baik lagi di masa depan lagi. Kira-kira yang jelas kami dari pihak kuasa hukum Lisa Mariana terima kasih kepada Bareskrim maupun Pusdokes Bareskrim sudah menjalankan mulai dari pengambilan tes DNA, sampel tes DNA sampai sekarang hasil, dan kami sangat menerima apapun itu hasilnya. Jadi seperti yang statement dari pihak Bapak RK ataupun kuasa hukumnya juga kan, apapun hasilnya tetap nanti akan bertanggung jawab ke depannya. Jadi ya dengan hasil hari ini ya kami sangat puas ya. Adapun nanti gimana klien kami mau ada second opinion untuk permasalahan tes DNA itu nanti akan dibicarakan ke depannya. Jadi untuk saat ini ya saya rasa sudah cukup. Dan hujan deras disertai angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur. Peristiwa ini membuat sejumlah pohon tumbang dan menimpa sejumlah kendaraan milik warga. Tiga mobil yang tengah terparkir tertimpa pohon tumbang di Jalan Dr. Sutomo, Bangunsari, Ponorogo. Petugas BPBD, polisi dan warga berusaha mengevakuasi batang pohon yang menimpa kendaraan. Diduga pohon tumbang setelah hujan deras disertai angin kencang menerjang. Selain menimpa mobil yang diparkir, tumbangnya pohon ini juga menyebabkan kios pedagang dan pos petugas parkir rusak berat. Hujan dan angin kencang juga menyebabkan sejumlah pohon di wilayah Kabupaten Mojokerto tumbang. Akibatnya, sebuah mobil yang terparkir di halaman parkir Balai Latihan Kerja di Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, ringsek akibat tertimpa pohon mangga. Petugas gabungan BPBD dan PMI Kabupaten Mojokerto yang datang ke lokasi berusaha memotong pohon untuk mengevakuasi mobil. Usai 2 jam, petugas akhirnya berhasil melakukan proses evakuasi. Proses evakuasi sempat mengganggu arus lalu lintas di lokasi. Dari Ponorogo dan Mojokerto, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang Bekasi kemarin malam menyebabkan kerusakan sejumlah bangunan. Selain musola, guncangan gempa juga merusak rumah warga. Petugas BPBD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membersihkan puing-puing sebuah musola di Desa Sukabunga, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang wilayah ini tadi malam menyebabkan sejumlah bangunan rusak, termasuk rumah warga dan juga tempat ibadah. Di musola saya dapat informasi ketika gempa yang cukup besar itu sampai bruk langsung berhamburan itu debu-debu yang di dekat musola. Kan kami laporkan kembali kepada pimpinan kami bahwa ada dampak tersebut tapi tidak mengakibatkan korban jiwa. Untuk kerusakannya sendiri berapa persen, Pak Widi, bisa jelaskan, Pak? Untuk kerusakan ini saya rasa sudah mencapai total 95%. Gempa M4,9 terjadi di Kabupaten Bekasi dengan guncangan yang terasa hingga ke area Jabodetabek. Menurut BMKG, gempa terjadi di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km.
Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam 5 hari terakhir terjadi 3 kali gempa di Jawa Barat yang mengakibatkan aktivitas sesar Lembang meningkat. BMKG menyebut kemungkinan rentetan getaran ini merupakan gempa pembuka untuk gempa yang lebih besar dan bisa terasa hingga Jakarta. BMKG meminta warga Jawa Barat dan Jakarta waspada gempa. Pasalnya pergerakan sesar Lembang meningkat. Paling tidak dalam 1 bulan ini sudah 5 kali terjadi gempa kecil namun dirasakan warga. Yakni 24 Juli dengan kekuatan magnitudo 1,8 dan 28 Juli berkekuatan magnitudo 1,9. Lalu dalam rentang sepekan ini terjadi gempa yakni 14 Agustus dengan kekuatan magnitudo 1,9, 15 Agustus magnitudo 1,8, dan terakhir 19 Agustus magnitudo 2,3 dirasakan di Cimahi, Bandung Barat. BMKG menyebut rentetan gempa ini kemungkinan sebagai gempa pembuka untuk gempa yang lebih besar, meskipun itu semua belum bisa dipastikan. Namun kondisi Jawa Barat yang rawan bencana membuat BMKG meminta warga tetap waspada gempa besar akibat peningkatan aktivitas sesar Lembang. Jika saja gempa terjadi, diprediksi kekuatannya akan sampai magnitudo 7 dan masuk kategori gempa besar, hingga bisa berdampak ke seluruh Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Sementara kota Bandung, Subang, Purwakarta, dan Bandung Barat bisa menjadi wilayah yang paling rusak. Tim Liputan iNews melaporkan.